Oppo Reno7Z 5G, smartphone terbaru dari Oppo yang udah aku coba selama hampir 2 minggu ini cukup kasih kesan yang positif selama aku pakai. Mulai dari kameranya, desainnya, dan fitur-fiturnya yang bakal kita bahas di video kali ini. Oke, hal pertama buat mengawali video ini, kita mulai dari sektor kameranya dulu yang paling menarik perhatian. Di belakang ada setup triple kamera di mana ada kamera utama beresolusi 64 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depannya, ini ada kamera beresolusi 16 megapiksel yang ukurannya cukup kecil di pojok kiri atas layar. Sebagai smartphone Reno series yang selalu mentingin kualitas kamera, tentunya Reno7Z 5G ini bakalan maksimalin itu di sini. Lihat aja nih hasil foto-foto berikut yang dijepret pakai kamera 64 megapikselnya yang hasilnya udah bisa bikin kita terpukau. Dynamic range-nya ini kerasa luas, detail gambarnya bagus, saturasinya juga pas nggak terlalu gonjreng, dan secara keseluruhan banyak hasil fotonya yang enak buat dilihat. Untuk hasil kamera depannya secara default agak dipercantik ya. Cuma buat yang pengen natural ini bisa matiin aja fitur ini dan hasilnya juga cakep kok. Warnanya sesuai sama objek asli, detail gambarnya masih cukup dapat, dan dynamic range ini masih bisa dihandle di kondisi yang cukup terang. Untuk perekaman video, Oppo Reno7Z 5G ini juga udah dibekali dengan EIS yang bikin perekamannya ini cukup stabil. Kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya ini ketika lagi dipakai jalan buat ngikutin objek yang bergerak. Cuma emang sayangnya di perekaman videonya ini itu belum bisa di 60 fps dan resolusi yang lebih tinggi. Pilihannya yang bisa kalian pilih ini cuma ada di 1080p 30 fps dan 720p 30 fps aja. Sementara itu untuk perekaman video kamera depannya ini masih kurang stabil, nggak kayak kamera belakang tadi yang udah didukung EIS. Selain kameranya, hal yang menarik buat dibahas dari Oppo Reno7Z 5G ini ada di bagian desainnya. Tanpa ngomongin hal yang teknis, kalian bisa lihat aja deh, kalau desain dari Oppo Reno7Z 5G ini cakep kan? Oppo pakai desain retro yang super tipis dan elegan di smartphone-nya ini. Oppo Reno7Z 5G ini punya bobot di 173 gram dan punya ketebalan di 7,55 mm untuk unit Rainbow Spectrum kayak yang kalian lihat sekarang, dan 7,49 mm untuk unit berwarna Cosmic Black-nya. Oppo juga ngehadirin teknologi Dual Orbit Light yang jadi pembeda di Reno 7 series. Yap, itu maksudnya sendiri adalah lampu indikator notifikasi di sisi dari lingkaran kameranya Oppo Reno7Z 5G. Jadi lampu ini bakalan nyala kalau smartphone ini tuh ada telepon masuk, ada pesan masuk, dan saat ngecharge ini juga bakalan nyala. Kalau untuk layar, Oppo ngadirin layar berukuran 6,43 inci yang pakai panel AMOLED. Resolusinya Full HD+, dan sayangnya belum punya refresh rate tinggi di sini. Tapi meskipun begitu, buat dipakai harian tetap bakalan enak. Ditambah warna case AMOLED juga jadi keunggulan di Oppo Reno7Z 5G ini. Nah, karena layarnya udah pakai panel AMOLED, tentunya Oppo juga menghadirkan fitur keamanan fingerprint in display yang menurut pengalaman ini kecepatan bacanya udah bagus banget. Lanjut, hal yang nggak bisa diremehin juga dari Oppo Reno7Z 5G ini ada di bagian performanya. Jadi smartphone ini menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 695 5G. Fabrikasinya ini 6 nanometer yang tentunya hemat daya, punya RAM berkapasitas 8 GB, internal 128 GB, baterainya ini 4500 mAh dengan 33 watt SuperVOOC andalannya.
Secara di atas kertas, Oppo Reno 7Z 5G ini itu udah cukup menjanjikan ya. Snapdragon 695 buat dipakai harian udah lebih dari cukup. RAM 8GB-nya juga udah tergolong besar. Pun kalian juga dikasih opsi buat nambahin kapasitasnya sampai 5GB pakai fitur Extended RAM dari Oppo Reno 7Z 5G ini. Kalau buat baterai juga rasanya 4500 mAh udah pas dan bisa diandelin seharian. Apalagi ada 33 watt SuperVOOC yang diklaim bisa isi daya dari 0 sampai 100% dalam waktu 1 jam aja. Main game Mobile Legends ini enak banget. Kita bisa pakai settingan rata kanan di Oppo Reno 7Z 5G ini tanpa kendala. Lanjut buat PUBG Mobile ini juga menurutku nggak ada masalah. Settingan Smooth Ultranya untuk dipakai pun juga nyaman dan udah cukup bisa diandelin. Mungkin yang agak berat ada di game terakhir ya, yaitu Genshin Impact yang emang udah terkenal berat banget. Bahkan HP flagship pun masih banyak yang kewalahan. Tapi secara overall performanya ini udah bagus buat di kelasnya. Nah, selain Oppo Reno 7 5G series, Oppo Indonesia juga bakalan launch IoT terbaru mereka, yaitu adalah Oppo Watch Free yang punya beberapa fitur menarik kayak 1,6 inci AMOLED screen, ada fitur waterproof-nya, bobotnya ringan dan punya daya tahan yang bisa sampai 14 hari. Selain itu di dalamnya juga banyak fitur kayak buat monitoring oximeter, jam tidur, dan kualitas tidur sampai ada juga 100 lebih exercise mode yang bisa kalian pakai. Dan cocok lah kalau dipakai barengan sama Oppo Reno 7Z 5G ini. Oh ya, untuk setiap pembelian Oppo Reno 7 series ada bundling spesial dari Telkomsel senilai Rp800.000 termasuk free kuota 5G sebesar 10GB. Buat info lengkapnya langsung aja cek deskripsi di bawah. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.